نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabi wa sahbi wal ali. Wa'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Amma ba'du. Aulul hormati dan muliakan seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang mana mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa kembali melaksanakan atau melakukan rutininan kita yang Masya Allah luar biasa. Artinya berhadir di majlis atau di kegiatan seperti ini disebutkan oleh Rasulullah merupakan suatu hal ibadah yang bernilai besar. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya seperti ini: "Idza marartum bi riyadil jannati aw kama qala farta'u," kata Rasulullah. Kalau kalian melewati apa? Satu atau salah satu taman surga, maka mampir, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu taman surga? Itu majalisun dzikir, tempat-tempat di mana di situ ada zikir, tempat-tempat di situ di mana diajarkan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan hal baik seperti ini. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang baik, dalam segala hal yang berkaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan diberikan istiqomahan, diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, terutama amal-amalan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan kemarin ini kita sudah sampai di pembahasan tentang mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar, untuk mandi wajib kita, untuk mandi besar. Sampai yang nomor 2 yaitu khurujul mani, keluarnya sperma. Kemarin kita juga sebelumnya kita menyebutkan beberapa tanda perbedaan antara sperma dengan yang lainnya. Di antara tanda sperma ini sedikit mengulang, yaitu at-taladdud bi khurujihi, keluarnya dengan syahwat, artinya keluarnya dengan perasaan syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua at-tadaffuq, keluarnya itu kita apa? Sedikit-sedikit gitu nanti. Sedikit-sedikit. Yang ketiga adalah bisa dibedakan dari baunya. Ketika kering, baunya seperti atau aromanya seperti aroma adonan tepung. Ketika basah, dan ketika kering seperti putih telur. Itu salah satu tanda-tanda yang berkaitan dengan sperma. Walaupun terkadang bisa jadi sperma tersebut kadang mesti ada tanda-tanda tersebut, tanda-tanda yang tidak ini. Yang akan kita sebutkan sekarang berkaitan dengan hal itu.
Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Mas'alatun, sebuah permasalahan kata beliau, idza syakka halil khariju maniyun am madiyun famal hukmu. Apabila seseorang ragu apakah yang keluar ini sperma atau yang keluar ini air mani, am madiyun atau madi. Kan madi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya madi itu yang keluar ketika seseorang dalam keadaan capek atau dalam keadaan syahwat tapi belum sempurna. Apabila seseorang ragu apakah yang keluar itu madi apa mani, dan hal itu tergambarkan mungkin terjadi, mungkin seseorang yang dalam keadaan capek tidur, kemudian setelah tidur melihat di sarungnya atau di celananya ada basah, jadi hendak dipadahkan madi petia lengket, paham kalau biar hendak dipadahkan madi itu agak cair, hendak dipadahkan madi tapi kan lengket, hendak dipadahkan sperma atau mani tapi tanda-tandanya kurang, jadi ragu begitu. Kayak apa menentukan hukumnya? Sedangkan mani sama mandi itu beda hukumnya. Kalau mani pasti wajib mandi. Kalau sudah yang kita kalau mani wajib mandi, tapi celananya atau sarungnya tetap boleh dipakai untuk sholat. Kalau mandi kada wajib mandi, tapi celana atau sarungnya menjadi najis. Jadi ini misalkan datang begawi malam ini guring, datang begawi uyuh dalam keadaan badan capek, tidur, sekali pas kebangun ini basah, nyatanya lain kami ini, ngomong hancing pasti kami ini, ternyata lain kami, jadi bingung, ini mati apa mani, jadi bingung. Apabila kejadian seperti itu, maka jawabannya seperti ini kata beliau, ya takhayyar, maka dia boleh memilih kata beliau, fa in sya'a ja'alahu maniyan fa yajibu 'alaihi al-ghusl. Kalau dia mentakdirkan atau menjadikan bahwasanya basahnya itu adalah sperma atau mani, makanya wajib mandi. Wa in sya'a ja'alahu madiyan, dan dia boleh juga, ini bukan mani, tapi ini cuma mandi, artinya cairan yang keluar ketika dalam keadaan capek. Ayat tidur jelas batal wudunya kalau dalam keadaan bangun. Terus wajibu ghuslu ma asabahu minhu, dan wajib membasuh pakaian yang kena cairan tersebut. Jadi orang misalkan ini tadi dalam keadaan uyuh, tadi dia dalam keadaan uyuh guring, jadi pas bangun ada dasar, jadi hendak dipadahkan mandi, petia lengket. Nah, kalau biar bahasanya ini mau dipadahkan mandi, tapi ada tanda-tanda mandi, tapi mau dibilang mandi, tapi ada tanda apa? Tanda lengkap tanda-tandanya. Jadi bagaimana dia menentukannya? Boleh memilih kata beliau. Dalam hukum syariat boleh memilih. Artinya kalau dia mengatakan ini mandi, berarti cuma wajib mandi. Wajib mandi. Sarungnya boleh kan dipakai sholat lagi boleh, tapi tetap ada beradab. Karena dalam keadaan sholat kita dianjurkan untuk pakaian yang bersih, suci. Nah, tapi tetap boleh, sah nggak sah. Pakaian yang ada bekas atau sarung yang bekas bekas sperma boleh tetap dipakai sholat. Menurut mazhab Imam Syafi'i boleh, tapi adabnya kurang. Kalau dia menjadikan bahwasanya basah itu adalah mandi, maka cuma wajib mandi. Sarungnya tetap boleh dipakai sholat. Tapi kalau dia bilang basah ini bukan mandi, ini basah ini mandi, cairan yang keluar ketika capek, maka ada wajib mandi. Wajib apa? Wajib istinja aja, terus sarungnya tadi itu wajib dicuci. Seperti itu. Wal afdal ayajma'a bainahuma fayaghtasilu wa yaghsilu ma asabahu minhu. Tapi yang lebih utama adalah menggabung antara keduanya. Berarti apa? Berarti ini mandi dan mandi. Artinya ini mandi besar, kemudian yang terkena pakaian itu dicuci, itu yang afdal. Jadi kalau ragu bangun guring ada basah. Jadi ada tanda-tanda sperma, ada tanda-tanda mandi. Jadi bagaimana menentukannya? Yang afdal apa? Basuh sarungnya atau basuh celananya, kemudian mandi besar.
bisa. Itu permasalahan kalau ragu. Kemudian yang ketiga, di antara hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar adalah al-haidu. Nah, ini khusus dengan perempuan. Al-haidu yaitu haid. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu ba'da qita'i damil haid. Maka wajib mandi atasnya setelah terputusnya darah haid. Artinya ketika darah haid itu sudah tidak betul-betul sudah habis keluar, maka wajib perempuan itu tersebut untuk mandi. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatahhur, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Fa idza tatahharna, oleh Allah taala dalam Al-Quran, maka apabila perempuan itu sudah bersuci. Bersucinya dengan apa? Dengan mandi. Jadi haid. Yang keempat adalah an-nifasu, berkaitan khusus dengan perempuan juga adalah an-nifas. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu ba'da qita'i damin nifasi. Maka wajib atas perempuan untuk mandi setelah terputusnya darah nifas. Nifas ini konbinian yang sudah melahirkan. Darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, biasanya paling sedikit paling sebentar lahdah misalnya. Paling sebentar itu setumat ya. Setumat. Artinya sekejap darahnya keluar, habis itu ada lagi. Nah, ketika darah sudah tidak keluar wajib mandi. Paling lama nifas 60 hari, ini biasanya 40 hari. Kemudian al-wiladatu, di antara hal yang mewajibkan mandi adalah wiladah. Wiladah melahirkan. Fayajibu 'alaiha al-ghuslu, maka wajib atas perempuan mandi walau waladat mudghatan aw 'alaqatan, sekalipun yang dilahirkannya itu, yang keluar dari rahimnya adalah segumpal daging ataupun segumpal darah. Artinya belum jadi, biar kita itu pengguguran, wajib mandi. Jadi misalkan yang keluar itu cuma segumpal darah, tetap wajib mandi. Seandainya yang keluar itu segumpal daging, wajib mandi juga. Seandainya yang lahir itu betul anak bayi, jelas wajib mandi. Nah, yang jadi permasalahan kadang perempuan ini kadang paham mungkin. Imbah melahirkan, awak kerasa lemas, ya kalau ini pada mandi, dibiarkan saja sampai darah nifas keluar, sampai 60 hari ada mandi. Ada mandi besar. Padahal itu salah. Jadi, makanya ini ujar orang dulu pada ini dulu, imbah melahirkan, terus setelah melahirkan perempuan itu wajib mandi dulu. Nanti kalau darah nifasnya keluar, baru kan mandi lagi, menunggu darah nifas selesai. Jadi 2 kali mandi itu. Mandi setelah melahirkan, mandi setelah darah nifas habis. Jadi 2 kali ini. Di kadang dia harus melahirkan itu masa melahirkan dipoler mandi sampai 60 hari kan mandi besar. Padahal terkadang ada jeda, ada jeda waktu. Mbahnya melahirkan karena keluar darah nifas, mungkin ada jeda waktu bisa. Misalkan dia melahirkan pas subuh, ternyata habis melahirkan itu darah nifas karena keluar dan keluarnya habis asar. Nah, berarti dia wajib sembahyang apa? Sembahyang zuhur. Otomatis kalau dia mandi meninggalkan, karena mandi berarti meninggalkan sembahyang zuhur. Ada ini, ada apa ngarannya? Patuhan dulu, kondisi patuhan. Ini bisa anak 12 ikut, 13 ikut. Jadi sini doakan dia, aku di sini. Mudahan aku diampuni Tuhan di sini. Diampuni Allah. Kenapa juga? Karena aku dirancang melahirkan di sini. Kalau tidak pas ada sholat dia ketinggalan. Udah diampuni Tuhan di sini. Karena sering melahirkan mungkin ada sholat yang ketinggalan. Yang seharusnya waktu itu mandi dan wajib sholat. Tapi karena mungkin dalam keadaan capek, ini akhirnya ketinggalan sholat. Gitu. Kemudian yang keenam, di antara hal yang wajib kita mandi adalah al-mautu, meninggal. Tapi bagi kita mandi kurang memandikan. Jadi wasaya ditafsiruhu fi babi ghusl mayit, dan akan datang perinciannya nanti setelah di bab memandikan mayat. Jadi orang yang meninggal itu mandinya mandi besar, mandi wajib. Mandi wajib, walaupun bukan mayitnya yang mandi, kewajiban apa? Kewajiban si yang hidup fardu kifayah kan. Lalu ada permasalahan. Suatu malam seorang suami dan istri berhubungan, kalau ini
hubungan suami istri. Terus pas subuh, anak bangun subuh, sekalinya si laki meninggal, dan belum sempat mandi wajib. Nah, kan itu terkumpul dua penyebab mandi wajib, dan apakah dimandikan 2 kali? Artinya dimandikan wajib dulu baru dimandikan mayat. Tidak permasalahan seperti itu. Lalu jawabannya apa? Adalah sebanyak apapun penyebabnya, mandinya cuma tetap 1 kali. Artinya misalkan suatu malam suami istri berhubungan, kemudian subuhnya suaminya meninggal, mandinya apa? Mandinya sekali, mandi mayat aja. Cukup enggak? Cukup. Artinya hadas besarnya sudah gugur. Nah, ini sama seperti orang perempuan keluar perempuan berhubungan suami istri, kemudian setelah itu datang darah haidnya datang, waktu haidnya datang, mandinya berapa kali? Nanti mandi besarnya sekali aja, langsung sepaket ya, langsung sepaket. Jadi seperti itu. Jadi mandi mayit itu hukumnya mandi wajib, sama seperti mandi wajib, artinya syarat-syarat mandi wajib harus terpenuhi, walaupun bukan si mayit yang mandi, bukan si mayit yang mandi, paham? Kemudian furudul ghusli. Nah, ini tentang kewajiban atau fardunya mandi. Artinya sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kalau tertinggal maka ada sah mandinya. Kalau mandinya ada sah, otomatis sholat dalam keadaan hadas besarnya masih ada. Ini perlu diperhatikan masalah mandi besar atau mandi wajib. Furudul ghusli itnani. Fardunya mandi atau rukun mandi itu ada 2. Yang pertama al-awwalu an-niyat. Yang pertama adalah niat, jelas niat diperlukan, karena di antara gunanya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Karena kalau kita mandi kita itu sampai kita mandi bersih biasa, makanya diperlukan niat. Insyaallah biar datang tahu kalau mandi wajib. Nawaitu usul wajib kan, Rabbil hadatsil akbari dan jamil badani fadlillah ta'ala. Tapi aku di dalam kamar mandi mungkin mengucapkan itu mungkin fadlillah ta'ala. Jadi diucapkan di luarnya aja, terus masuk kamar mandi, baru baru niat di hati ketika pertama kali air mengenai badan tubuh. Jadi seperti itu. Niat. Lafadznya itu mengucapkan lafadz niat, mengucapkan nawa itu sunnah hukumnya. Sunnah wajib. Yang pastinya atau yang intinya adalah niat di dalam hati. Sahajaku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian waktunya niat kapan? Waktunya berniat awwalul ghusli, ketika pertama kali mandi. Di annal badana fil ghusli kal'udwil wahid, karena seluruh badan kita ini ketika kita mandi wajib seperti satu anggota tubuh ketika berwudu. Nah, ketika kita berwudu kan misalkan membasuh tangan itu wajib menyeluruh, itu kan berwudu. Tapi ketika mandi wajib, nah seluruh badan ini dihitung seperti satu anggota badan saja, artinya tetap wajib menyeluruh. Jadi dimanapun kita naruh niat, misalkan subuh, kalau ingin subuh hendak mandi wajib, hendak membasuh kepala berdulu, kalau tidak tahajud ingin hendak membasuh awak masih dingin, jadi misalkan cuci kaki dulu, boleh enggak? Boleh. Ini jadi ambil air, pas air menyiram ke kaki langsung niat sahaja mandi untuk menghilangkan besar baru boleh. Atau pas cuci tangan terlebih dulu cuci tangan, boleh enggak? Boleh. Karena mesti kepala duluan, pas kepala atau pas badan, karena mesti. Karena kan subuh anak basuh kepala kalau tahajud tinggi. Jadi seperti itu. Jadi pas basuh batis langsung nawaitu ghusl. Ini boleh seperti itu. Kemudian kaifiyatun niyati fi ghusl fardhi. Cara berniat ketika mandi wajib tersebut.
Yang pertama, yanwi biqalbihi wa yusannu ayatalaffadha fa yaqulu nawaitu raf'al janazati aw nawaitu raf'al hadatsil akbari aw nawaitu fardhul ghusli aw nawaitu taharata lis-shalat. Jadi jadi cara berniat bagaimana? Cara berniatnya dengan hati jelas. Yang paling penting itu dengan hati. Dengan hati. Tapi sunnah untuk mengucapkan dengan lisan, dengan lidah sunnah. Apa yang diucapkan? Banyak, terserah. Boleh memilih. Yang pertama, nawaitu raf'al janabah, atau dalam bahasa Indonesianya, aku berniat mengangkat janabah. Boleh. Yang kedua, nawaitu raf'al hadatsil akbar, aku berniat mengangkat hadas besar. Boleh. Atau yang ketiga, nawaitu fardhul ghusli, aku berniat mandi wajib. Boleh enggak? Boleh. Yang keempat, atau yang ketiga tadi, yang keempat, nawaitu taharata lis-sholati, aku berniat bersuci untuk sholat. Boleh. Jadi boleh memilih. Boleh berniat misalkan berniat nawaitu raf'al hadatsil akbar, langsung mandi, aku berniat mengangkat hadas besar. Boleh. Atau nawaitu fardhul ghusli, aku berniat mandi wajib. Boleh juga. Sah artinya semuanya. Ada mesti niat yang panjang, yang nawaitu ghusl wajib li rabbil hadatsil akbari, ini kepanjangan. Pas ada ingat pergi ke dalam rumah membuka yasin pulang. Ya, boleh pulang, ada ingat pulang, pergi pulang ini bila mandinya. Jadi terserah mungkin. Paling gampang itu nawaitu fardhul ghusli. Itu paling gampang. Nawaitu fardhul ghusli. Dalam hati aku berniat mandi wajib karena Allah Taala. Jadi seperti itu. Jadi rukun yang pertama adalah niat. Yang mana niat itu yang paling penting adalah yang di dalam hati. Walaupun tetap sunnah untuk mengucapkan. Atani, yang kedua, di antara hal yang diwajibkan ketika mandi besar atau wajib adalah ta'mimul badani bil ma'i, ay kullal badani, ay kullal badani. Meratakan badan dengan air, artinya meratakan air di seluruh badan. Ta'mimul badani bil ma'i, ay kullal badani. Meratakan air di seluruh badan. Fayata'ahadal mawadhi' allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaiha. Maka dia dianjurkan untuk apa yang kita tuh apa bahasanya ini? Mengusap tempat-tempat yang ditakutkan akan sampai banyu, terutama yang banyak lipatan. Nah, kalau ini menang lurusnya nyaman, ini langsung ngubur berarti. Jadi dia apa namanya diusap, takutnya air dan sampai tetap diratakan yang banyak menang lurus itu nyaman sedikit. Kal ibqa ini seperti dua ketiak. Ini bukan ada perhatian, mungkin ada bagian ketiak yang kada kena air. Jadi kada kena air. Terus wa ma'atifil batni, dan lipatan-lipatan perut. Nah, yang bisa lipatan. Nah, ada di lipatan yang rusak. Wal udhunaini, nah ini penting, telinga yang wajib dibasuh mana? Yang terlihat ketika berhadapan manusia, yang menghadap ke sana belum melihat tingkapian. Nah, bagian luar wajib dibasuh. Jadi yang di dalam sini, nah wajib dibasuh. Walaupun bagian agak dalam, pokoknya yang terlihat oleh mata ketika orang memandang kita, telinga kita, nah itu wajib dibasuh. Nah, karena kelihatan kan wajib dibasuh. Jadi telinga itu harus perhatian. Terus belakangnya kadang hati-hati juga ini belakang telinga. Terus wama bainal fakhidaini, dan yang diantara dua paha badan kita, ini selangkangan. Nah, gitu. Itu harus perhatian. Terus wama bainal ilyaini, dan sesuatu yang diantara kulit dua pipi murid. Nah, dua pipi murid. Jadi ada kawan diwajib itu ini apa? Sekedar berdiri harus ada jongkoknya ini. Jongkoknya harus ada jongkok, karena yang diantara di sekitar lubang belakang itu wajib dibasuh.
sekitar lubang belakang wajib dibasuh. Aja kalau dia di sekitar lubang pembuangan belakang wajib dibasuh. Bahkan untuk perempuan wajib dibasuh dari kemaluan perempuan yang terlihat ketika jongkok, yang terbuka ketika jongkok. Jadi perempuan itu wajib jongkok. Jadi yang terbuka itu wajib dibasuh. Kena ketika mandi wajib. Nah begini takdirnya juga ketika berjongkok, mungkin, nah yang terbuka dari lubang saluran tadi wajib dibasuh. Benar perhatian tadi begitu. Paling nyaman apa? Pakai selang. Juga selang mana? Paling nyaman lagi ke kolam ya. Mandi di kolam renang. Mandi kolam renang itu ada sampai 5 menit. Jadi boleh kadang mandi di kolam renang. Boleh. Paling nyaman mandi di kolam renang, mandi di sungai. Kalau di bawah pulau, paling enak. Mandi wajib. Langsung di luar dia awal berbus dengan tangan bus dalam berdiam dia sama 2 menit sambil digosok-gosok batu diregangkan sedikit sudah selesai nanti. Di rumah kan apa sih gosok paling nyaman kalau berenang. Ustaz, tadi kan ada yang di dalam bukan mandi nggak ada WC ya, kamar mandi nggak ada WC-nya. Nanti kayaknya nggak boleh membaca di dalam situ mandi. Nah ini ada yang membolehkan, yang seperti tadi kan nggak dibolehkan. Ini namanya yang pertama. Yang kedua lagi ada yang memberikan keranjang, ada yang enggak. Nah ini ukurannya kayak mana gitu loh. Masalah kamar mandi yang ada dalam isinya. Iya. Kalau biasanya kamar mandi yang ada dalam isinya pasti juga terkabin di situ. Mau pasti terkabin pas mandi. Ya kalau biar misalkan karena sebagian orang sudah ke WC duluan. Jadi kamar mandi dipisah dengan WC. Jadi ke WC udah duluan, terus baru mandi. Biasanya tetap ada kencing atau apa. Ada buang namanya membuang najis gitu. Akhirnya tetap dianjurkan untuk talafut niatnya itu mengucapkan niatnya di duluan. Adapun masalah apa? Masalah mandi dalam keadaan telanjang atau ulama diperbolehkan mandi dalam keadaan telanjang, tapi diperbolehkan karena ini bukan sesuatu yang haram. Walaupun yang lebih utama mandi pakai ilasan, artinya pakai celana atau pakai sabun. Tapi dengan syarat juga tetap tidak menyulitkan kita dalam keadaan mandi wajib, karena mandi wajib kita ribet dalam artian semua badan itu harus kena. Tapi tetap boleh tetap. Kalau ulama boleh nggak mandi dalam keadaan telanjang boleh. Karena ada keperluan. Walaupun yang afdal tetap pakai sarung atau pakai ilasan. Jadi wajib dibasuh semua, bahkan sampai yang ketika kita jongkok di antara dua pantat itu wajib dibasuh. Itu kena air semua. Dan perempuan ini bagian kemaluan yang terbuka ketika jongkok itu wajib dibasuh. Maka mandi wajib ini harus semuanya. Jadi itu solusi paling nyaman pada selang. Pembasuhan motor ya Pak. Pembasuhan motor. Jadi kenapa kita perlu perhatian masalah mandi besar? Karena tadi ada rentetannya ini, rentetannya mandi besar ini rentetannya dengan sholat ini. Dengan sholat. Kalau mandi besarnya ada sah, otomatis sholatnya ada sah. Sama dengan wudhu berentet. Karena ini perlu perhatian. Jadi ada 2 tadi kewajiban yang harus dilakukan ketika mandi. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air dari seluruh badan. Makanya itu dianjurkan untuk menggosok terus bagian hidung dalam wajib tidak dibasuh. Jadi semua rongga yang terbuka kayak hidung, mulut, mata, telinga itu yang wajib dibasuh, yang terlihat ketika dari luar orang melihat kita. Jadi misalkan kayak hidung yang terlihat kan paling bagian sini, nah itu jadi wajib dibasuh. Apakah wajib ditarik ke dalam baru bisa ke daerah sini kan wajib. Bagian luar yang terlihat pandangan mata. Terus mulut yang wajib dibasuh cuma yang merah dari bibir. Artinya apakah misalkan orang mandi wajib tanpa kumur misalkan, tapi jarang pas mandi kumur gitu. Misalkan orang mandi wajib tanpa kumur bisa, boleh enggak? Boleh, tetap sah. Karena anggota dalam kan wajib dibasuh, yang dibasuh wajib adalah anggota luar, bibir merah. Telinga, mata juga mata.
Jadi seperti itu. Apakah apa jadi kita bulu hidung? Nah, bulu hidung. Kadang ada sebagian bulu hidungnya orang ini, bulu hidung. Pak wajib dibasuh atau enggak? Ada wajib dibasuh bulu hidung bagian dalam. Jadi semua anggota bagian dalam ada wajib dibasuh. Jadi perlu perhatian lebih. Bahkan kata ulama, di bawah di sekitar kemaluan laki-laki itu wajib dibasuh. Karena kan itu banyak bukan anak. Nah, itu wajib dibasuh. Harus dikenakan air. Kenakan air. Kalau bahasa kita tuh bahasa Banjar tuh maaf nih, ada nama nggak bisa dibilang ya Allah, dibilang. Jadi ya kan terbang ini dibilang. Terus yang terakhir yang perlu perhatian telapak kaki, karena makanya di di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, wailun lil aqab, katanya celaka bagi telapak kaki. Telapak kaki apa? Dalam wudu dalam mandi wajib kan. Kalau kurang perhatian kadang telapak kaki kita ada bekas kayak tanah, bekas apa. Nah kadang kita ada perhatian, jadi cuma mengandalkan basah yang ada di lantai. Padahal telapak kaki itu wajib disiram dengan air yang mutlak juga. Sampai sela-sela yang di bawahnya pun wajib kena air. Makanya kalau ada keran kita mandi itu enak. Jadi kakinya telapak kakinya. Jadi itu hal-hal yang wajib ketika mandi. Kemudian sunanul ghusli, hal-hal yang disunnahkan ketika mandi besar. Katsiratun minha, itu banyak kata beliau. Di antaranya adalah at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Kita ucapkan bismillah ya di luar tadi di luar dari kamar mandi. Kecuali kalau mandinya di sungai aman. Mandinya di sungai kan bismillah langsung bawa. Di kolam langsung bawa, di danau langsung bawa. Dalam kamar mandi ini maka bismillahnya di luar. Yang kedua bersiwak, bersiwak. Atau kalau tidak ada siwak bersikat gigi. Yang ketiga al-qiyamu, berdiri mandinya. Jadi berdiri mandi, walaupun kadang enak di tengah jongkok, tapi dianjurkan mandi itu berdiri. Yang keempat istiqbalul qiblati, menghadap kiblat kalau bisa. Artinya kalau memang kamar mandi yang tidak ada WC-nya menghadap kiblat kalau bisa. Kalau tidak bisa ya kalau dipaksa ini. Jangan mau banyak keluar menghadap kiblat. Mau ember keluar. Jangan itu menghadap kiblat itu sunnah. Yang kelima musuh. Yang keenam al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur-kumur sebelum mandi, berkumur, kemudian istinsyaq masukkan air ke hidung, lalu ditarik, lalu dikeluarkan. Yang ketujuh yang disunahkan ketika mandi, ayyabula qabla al-ghusli in kana min khurujil mani, kencing dulu sebelum mandi seandainya hadasnya itu karena keluar mani. Jadi misalkan hadasnya itu karena keluar mani, maka dianjurkan atau disunahkan untuk terlebih dulu kencing. Karena kalau ada kencing langsung mandi, ditakutkan ada sperma atau mani yang kadang keluar. Ini yang paling makanya kalau pada saat dalam hadis ada istanzimu minal baul, artinya ketika disuruh bersuci dengan kencing. Di kadang kalau ada kencing dulu, takutnya seperti itu. Ada yang kadang keluar pas selesai mandi baru keluar, lagi mengulang mandinya. Ada kencing dulu kencing. Dan seperti itu memang dianjurkan. Yang kedelapan, izalatul qadari qabla, menghilangkan kotoran sebelumnya. Kotoran apapun itu, baik yang ada di badan sini atau artinya bekas kami, dihilangkan kotorannya. Jadi seandainya lagi, ini badan seandainya sudah mandi nih, mandi basuh segalanya ini, mandi basuh awak bagian atas, setengah bagian atas sudah dibasuh. Sekalinya ini di bagian betis,
ada bakas menjajak misalkan kotoran ayam atau ada lagi kotoran sapi atau kotoran ayam, apakah bagaimana hukumnya? Apakah wajib dengan basuhan beberapa kali atau cukup sekali? Maka di situ dirinci oleh ulama. Kalau seandainya najis itu bisa hilang cukup dengan sekali basuh, maka itu sudah sepaket. Artinya kotorannya hilang, najis hilang, hadas besar yang dikaki itu terangkat. Tapi kalau kotoran itu sekali basuh masih meninggalkan bekas, masih ada, artinya masih perlu 2 kali, maka harus diulang terus. Makanya dianjurkan ketika mau mandi wajib itu dibersihkan, terus beratan najis dihilangkan. Yang ke-9 di antara sunnah ketika berwudu adalah al-wudu qablahu au ba'dahu au athna'ahu. Berwudu baik sebelum mandi atau setelah mandi atau pertengahan mandi. Sah ada berwudu sebelum mandi wajib sah. Orang misalkan keluar apa? Orang baru keluar sperma, junub dalam keadaan junub berwudu sah kita berwudu. Bahkan dianjurkan ketika seseorang dalam keadaan junub mau makan, mau tidur atau mau nambah lagi, ini dianjurkan berwudu. Dianjurkan, disunahkan berwudu. Menghadap rokok kayak apa aja? Kalau rokok itu masuk makan kan masuk minum. Nambah itu banyak. Jadi seperti itu ini. Jadi orang yang junub dianjurkan berwudu ketika Pak mau tidur, mau makan. Jadi jangan mandi malam. Apa? Dia junub malam, hendak mandi dingin. Tapi anak boleh ini wudu, mandinya kan subuh. Atau mandinya dicicil. Boleh nggak mandi nyicil? Boleh. Mandi nyicil boleh. Jadi misalkan pergi pengantin, misalkan hanya ya Allah. Misalkan pengantin hanya. Ya Allah, pergi anak mandi malamnya kalau pergi supan atau di Tuhan ya Allah. Supan atau di Tuhan. Maka boleh ada jadi ulama mandinya nyicil. Boleh mandi nyicil. Karena jadi mandi misalkan mandi membasuh misalkan bagian apa, bagian bawahnya, bagian atas kepala ada dibasuh. Jadi bagian dari apa, dari pusat ke bawah yang dibasuh berataan. Jadi bagian atas, bagian dada, bagian supaya orang ketahuan mandi. Bagian atas karena suhu basuh boleh kan? Boleh. Karena mandi kada disyaratkan mualah, kada disyaratkan apa namanya kita tuh berurutan atau kada wajib sekaligus mandi itu. Jadi kada apa-apa mandinya dicicil. Jadi misalkan dingin yang kalau dia mandi kepala, mandi setengah awaknya itu bagian bawah, apa-apa. Berniat wajib. Apakah nanti ketika subuh ngulang lagi niatnya? Kada perlu. Kada perlu lanjutnya. Jadi boleh mandi dicicil. Misalkan mandi yang di rumah baru habis pindah ke masjidnya. Banyak. Jadi boleh. Karena ada disyaratkan mualah. Bahkan berwudu pun ada disyaratkan mualah. Berwudu ada disyaratkan walaupun tetap sunnah mualah. Mualah itu jadi kita tuh terus menerus gitu. Jangan sampai anggota badan tuh kering. Nah, berwudu boleh tidak? Dicicil boleh. Di sini wudu barang raya ya kalau masih muka. Nanti pulang ke bandara pesawat Surabaya masuk tangan. Karena jalan pulang ke Madura masuk kepala. Kenapa Pak? Asalkan ada yang membatalkan. Kalau mandi jelas, mandi tidak ada hal yang membatalkan. Jadi misalkan habis basuh badan setengah, habis itu dibawa guling, sah ada mandi jalan, sah mandinya, dicicil. Jadi boleh mandi dicicil. Yang ke-10 di antara yang sunnah ketika mandi adalah ta'ahudul ma'atib, ay al-amakin allati yukhsha minhu adamu wusulil ma'i ilaiha. Yaitu yang kita yang tadi mengurut atau disapu di badan, terutama di anggota-anggota badan yang ditakutkan air kada sampai, itu di lipatan-lipatan ini, lipatan-lipatan. Yang ke-11 takhlilus sya'ar, apa ya bahasanya takhlilus sya'ar, menyela-nyelai rambut. Jadi ini seperti diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah apa Sayyidah Maimunah di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah itu jika mandi membasahi tangan, ada di sela-sela rambut, sela-sela rambut, nang di rambut tabal sela-sela biar apa ngarannya kena air tuh
seperti itu di sela-sela rambut, karena ditakutkan ada air yang pada sampai di sana rambut yang tebal. Makanya diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah panjang rambutnya, bergundul terus. Sayyidina Ali itu tidak pernah panjang, bergundul terus. Kenapa? Karena dia sendiri aku takut, aku apa? Pas mandi ada air yang akan sampai, ada air yang akan sampai. Makanya sih bergundul terus. Mungkin sampai sini kan kita ulangi sedikit tadi masalah sunnah wudu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa inna bil 'afiyati ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.